Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepada asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bangun dari tidur kita dan dapat datang ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita di hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minal zulumati ilan nur, dari kezaliman kepada cahaya benderang di bawah naungan bagi-bagi Islam yang dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh Sabtu pagi kemarin kami menyampaikan pada kita tentang ibadah sholat sunat tahajud. Kalian terkenal tahu sholat sunat tahajud. Materi sholat sunat tahajud itu kami sampaikan terkait dengan waktu yang terbaik dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tengah malam kita bangun melaksanakan sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu sebagaimana disampaikan kemarin adalah sholat sunat yang dikerjakan, yang diawali tidur ataupun tidak tidur terlebih dahulu
sebanyak 2 rakaat, termasuk ibadah nawafil. Ibadah nawafil kemarin Bapak Ibu, ibadah tambahan bagi kita kaum muslimin selain daripada Nabi Muhammad ya, dihukum dengan sunat muakkad. Bagi diri Nabi wajib. Kita kerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat salat tahajud. Kami hormati, pada subuh pagi ini taklim kita, kajian kita berkaitan dengan surah yang telah kami bacakan pada awal mukadimah. Surah Al-A'raf ayat 180. Baik dengan awal mendengar kalimat Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna yang kita pahami? Nama-nama yang baik. Ya bos, nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu ada 2 kata. Yang pertama kalimatnya asma. Asma itu bentuk jamak daripada ismun. Ismun itu berarti adalah nama. Bismi diawali dengan ba, kemudian ismi, nama, dengan nama. Jadi ismun itu mufrad 1. Ismun. Kalau banyak nama asma, banyak nama. Berarti asma itu bentuk jamak daripada ismun, banyak nama. Sedangkan kata husna itu bentuk masdar daripada ihsan, yang berarti adalah baik. Berarti Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Berarti banyak nama. Sebutannya adalah Allah. Namanya adalah 99. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Jadi fungsinya adalah berdoalah dengan nama-nama itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada saat ini itu perlu hati-hati benar. Kalau kuliah dikatakan Bapak dan Ibu, kalau dikatakan awak sedang berparang, mungkin sedang berparang itu. Tapi parangnya tidak mangke sejatuh dan serupa pahlawan itu dahulu, mangke sejatuh bangun siang. Tapi itu paling banyak ini parang pikiran. Itu diserap dengan bentuk lain. Bentuk lain. Dalam keadaan seluruh ini Bapak dan Ibu, apa yang ingin aku sampaikan? Palito jangan sampai padam. Atau palito jangan sampai padam. Jalan dan dianya kurang lalu. Jumpa dan dibuat rampangaleh. Artinya apa dan Ibu? Jangan sampai tinggal dasar itu, pedoman itu, yaitu Al-Quran. Kenapa kami sampaikan? Karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Kata Allah, wad'uhu biha, berdoalah dengannya. Pada itu, kalau mungkin lagu itu dahulu doa, kan materi doa kami sampaikan kepada itu dimulai dengan memuji
kalimat bahasa Arabnya. Kemudian pada itu sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, tidak payah, tidak pasal ini orang mengerti dengan bahasa Arab itu dong. Diganti dengan doa itu. Lain dimulai dibuka juga dengan memuji dan berselawat kepada Nabi, ditutup dengan berselawat kepada Nabi, dengan memuji dan berselawat kepada Nabi. Tapi di tengah-tengahnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Atau diganti, Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Lah mulai ditinggalkan, tidak mengurangi maksud, lain tujuannya dan tujuan, tapi tidak seolah tidak tersabit nama Allah lain. Nah, tahun ini apa tadi itu? Contoh pada peringatan 7 hari Agustus Kapatampu, doa untuk peringatan hari kemerdekaan kami copy dan kami keluarkan. Tidak ada lagi doa menggunakan dimulai dengan bersalawat kepada Nabi dan ditutup dengan bersalawat kepada Nabi. Artinya apa Pak Ibu? Makin hari makin lama semua yang berkaitan dengan agama ini mulai angsur untuk dihilangkan. Artinya kan kita terjajah dalam segi pemikiran. Kemudian kami yang katakanlah bagi anak-anak dan ibu-ibu yang alumni sekolah agama tamatan IAIN misalnya UIN. Kalau dahulu bagi gelarnya misalnya Adril ini seharusnya gelarnya MPDI, ada kata Islamnya, Magister Pendidikan Islam, atau kami MHI, Magister Hukum Islam. Sekarang anak kita yang sudah tidak ada lagi. Sekarang sama saja. Nah, artinya Pak dan Ibu yang kami hormati, itu yang belum maksud tadi, jalan yang diambil lalu, lupa jadi juara panggawe. Doa untuk peringatan 7 hari Agustus Kapatampu tidak ada menggunakan 2019 masih dibuka dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Masih dibuka dengan Alhamdulillah. Kemudian masih ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada kata-kata itu. Tapi kalau kini itu apa dan itu antara baca doa orang tidak tahu apa. Nah, tapi ada tempat pandu itu. Mungkin orang membaca teks aja, seolah baca tulisan aja. Jadi apa dan ibu yang kami hormati, Allah memiliki 99 nama. Mana 99 nama Allah itu? Nah, di pembukaan di dalam Al-Quran kan ada Allah, kemudian Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, dan seterusnya sampai 99. Itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Oleh karena itu apa dan Ibu, apa manfaatnya daripada Asmaul Husna itu di tengah-tengah kehidupan kita? Setiap perbuatan atau pekerjaan dimulai dengan menyebut nama Allah. Setiap perbuatan ataupun pekerjaan kita dimulai dengan menyebut nama Allah. Kamu mulai atau sesudah kerajul menyebut nama Allah? Kamu mulai. Bila waktu mulai itu? Nah,
dengan nama Allah. Nama Allah. Berapa buah nama Allah pada itu? Nama-nama Allah 99. Tapi yang umumnya kita hanya mari kita mulai dengan nama Allah. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah. Tapi apa nama Allah yang kita sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim yang kita sebut. Itu nama Allah, Rahman dan Rahim. Bapak dan Ibu, dalam sebuah riwayat malaikat tercengang. Neraka yang paling ringan itu adalah neraka Saqar. Apa yang cengang malaikat? Kenapa masuk ke dalam neraka Saqar? Kok ada orang dalam neraka Saqar, Tuhan? Padahal yang rajin baca Al-Quran, rajin sholat subuh, rajin nyoba infak, tapi masuk dalam neraka Saqar. Heran malaikat. Kenapa? Rupanya dia sering dia memulai pekerjaan tidak menyebut nama Allah. Segala sesuatu itu dek karena kok ramai sholat subuh ini di masjid Mujahidin dek karena yang mengolah, dek karena yang menggerakkan masyarakat. Tidak mengatasnamakan Allah. Tidak mengatasnamakan Allah. Jadi di segala sesuatu tidak diatasnamakan dengan Allah masuk ke dalam neraka Saqar. Neraka yang beriringan. Heran mereka, kok masuk orang ke dalam neraka Saqar? Segala sesuatu tidak dimulai dengan nama Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi telah kita sampaikan segala sesuatu pekerjaan tetap dengan memulai dengan menyebut Asmaul Husna, nama Allah. Asal akar itu, kamu mulai belajar, sampai ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Alai setiap awak kanaya untuk kendaraan, Bismillahi ajreha wa ursaha. Dengan menyebut nama Allah, Mau menyembelih hewan ternak, Bismillahi. Nama Allah yang disebut apakah Rahman dan Rahim? Ini adab lagi. Kecuali malu kok Bismillahirrahmanirrahim lo kadis tablik kami kau menyembelih ayam. Bapak itu karena kami hilangkan ayam. Rahman dan Rahim tidak ada adabnya untuk disebut menghilangkan nyawa hewan ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalau kami pilih kan ada rasa kasih dan rasa sayang. Jadi adabnya tidak betul ketika menyembelih binatang ternak dengan menyebut Rahman dan Rahim. Tapi laisa sah karena hendaklah menyembelih binatang ternak itu dengan menyebut nama Allah. Karena nama Allah itu banyak, 99. Bisa Bismillahi ya al-hadi, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi ya Kudus. Yang penting menyebut nama Allah. Nama Allah 99. Jadi apa tadi Ibu? Kami mengajak jangan kita terpaku hanya dengan satu nama saja, Rahman dan Rahim aja. Jadi banyak Asmaul Husna 99. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hendaklah memulai setiap pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah. Lalu awak dari jago tadi membaca doa, Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Berarti lah awak memulai karena awak hari ini sampai malam lalu beko dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu akan dilindungi. Gari urang angka babuik jahit kepada Allah lebih dulu insya Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa dari itu yang kami hormati?
Setiap pekerjaan dimulai dengan Asmaul Husna, dengan menyebut nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan apabila kita bermohon kepada Allah, hendaklah dengan menyebut asmaul husna, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Al-Hadi, ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena terjemahan ayat walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Baru Allah mention itu. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan. Maksudnya apa dan Ibu? Orang-orang yang menyalahkan artikan itu orang yang tidak menggunakan dalam berdoa dengan menggunakan asmaul husna, tetapi tidak cocok, tidak paham gitu. Misalnya, ya Allah, ya Rahman, kanlah menggunakan asmaul husna waktu itu, tapi Ar-Rahman. Ya Allah yang Maha Pengasih, kan itu artinya itu. Rahmat itu kan pengasih. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosaku ya Allah. Tidak cocok penggunaan nama Allah dengan isi doa kita. Kita menyebut Allah Maha Pengasih, ya Rahman, tapi isi doa kita ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku, tidak cocok isi doa. Apa yang paling cocok dengan itu? Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosaku ya Allah. Dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Apa yang paling cocok dengan ya Rahman? Ya Allah, ya Rahman, kasihinilah aku ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku ya Allah. Baru dicocokan. Jadi apa dan Ibu? Itu langkahnya doa. Nama Allah yang kita sebut itu harus sesuai dengan maksud doa kita, dan pahamkan apa maksud daripada pengertian asma nama Allah tersebut. Ya Rahman kan yang Maha Pengasih, ya Rahim yang Maha Penyayang, ya Malik yang Maha Menguasai, yang Maha Merajai, ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ya Al-Hadi yang Maha Pemberi petunjuk. Yaitu awak minta tunjuki awak kepada jalan yang lurus. Ya Kudus yang Maha Suci, ya sucikan diri awak tu, bersihkan awak. Sesuai dengan nama Allah itu maksud doa kita. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, apa kata Allah tadi? Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, setiap doa kita hendaklah menyebut asmaul husna, dengan menyebut nama Allah. Walaupun kita berdoa dengan bahasa Indonesia, sebut salah satu nama Allah sesuai dengan permohonan dan doa kita. Jadi artinya apa Pak dan Ibu yang kami hormati? Kita hafal asmaul husna dan hafal artinya. 99. Mungkin sama anak-anak awak mungkin yang hafal Pak dan Ibu. Mungkin kalau itu yang butuh tidak saja yang hafal. Kan kita dengan anak awak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Barik, ya Musawwir,
Jadi mungkin tidak tepat sholat di tempat orang meninggal. Atau mungkin ada satu malam setelah Isya, ibu-ibu kita Asmaul Husna, ibu majelis taklim, kita hadir di masjid setelah sholat Isya, kita menghafal Asmaul Husna. Caranya bagaimana? Memimpin satu orang, mari kita baca sama-sama Asmaul Husna, dibagikan teksnya Asmaul Husna. Karena Allah menjamin masuk surga mereka yang hafal Asmaul Husna. Jadi masuk surga apa tadi? Hadis Nabi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mempraktekkannya, mengamalkan di tengah-tengah kehidupan kita, mestinya kita hafal dan paham pengertian dari Asmaul Husna. Karena setiap lafaz Asmaul Husna itu dari Rahman sampai As-Sabur yang ke-99 itu ada sifatnya, ada artinya. Yang kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian selain Allah tidak berhak Asmaul Husna. Asmaul Husna itu hanya nama Allah. Lain nama Allah, nama orang Rahman. Lain atau nama orang Rahman? Atau Rahman. Rahim lain atau Rahim. Tidak ada nama orang Rahman, Pak. Atau nama orang Rahman. Karena yang ada itu Asmaul Husna itu adalah milik Allah. Selain Allah tidak berhak menyandang nama Asmaul Husna. Tidak berhak. Kamu tanya tadi ada nama orang Rahman. Lain kata Pak. Pasti namanya Abdul Rahman. Tambah dengan Abdul. Tidak ada nama orang Rahman. Kalau pun ini juga tujuan saya menyampaikan. Kan itulah paham. Kamu mendengar ceramah Ustaz. Ikut jalan-jalan itu kami yang nama anak saya Asmaul Husna, jadi nama itu. Padahal tak boleh kita mengasih nama anak kita Asmaul Husna. Lain boleh Rahmat tapi tambah di awalnya Abdul Rahman, Abdullah Latif, Abdul Hamid. Tambah dengan Abdul di ya Pak. Jangan nama orang lain, nama masjid aja tidak ada Asmaul Husna. Lah ada masjid Rahman di Thailand, Baitur Rahman namanya, tambah dengan Baitur. Karena Rahman itu adalah milik Allah. Karena kita akan menambah nama untuk selain Allah ditambah dengan Baitur. Kalau tipu diulang ditambah dengan Abdul. Jadi Asmaul Husna itu hanya milik Allah. Mungkin kalau ada nama orang, nama masjid Kudus, tambah mungkin dengan Masjid Agung Al-Qudus barangkali. Atau pasti ada nama di awalnya. Tidak mungkin Kudus saja. Nama orang selalu begitu, pasti ada di awal atau di akhirnya. Ada kawan aku dulu pada itu. Lah di perguruan tingginya kuliah. Waktunya sedang kuliahnya tahu. Namanya Wahidul Qahhar. Nama kawan aku pada Wahid. Inilah dokter yang jadi dekan di Fakultas Adab UIN. Kurang apa sih sekian selalu. Waktu dari SD namanya Wahidul Qahhar, masuk Sanawiyah Wahidul Qahhar, masuk Iman Salido Wahidul Qahhar. Waktu kuliah, kok tak pas nama waktu kita ada orang menyampaikan, sehingga digantilah ijazahnya dari SD tadi menjadi Wahidul Qahhar. Jadi Wahidul lain, Wahidul kan nama Allah lain. Kalau Wahid nama Allah, Qahhar nama Allah, ya nama Allah hanya pakai sebenarnya Allah sejarahnya. Paham bahwa itu nama Allah, digantilah namanya dengan Wahidul Qahhar. Ini namanya Dr. Wahidul Qahhar, dekan Fakultas Dakwah UIN Makossel. Wahidul Qahhar. Jadi selain Allah tidak berhak menyandang nama Asmaul Husna. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Asmaul Husna itu juga merupakan lafaz zikir. Boleh kita berzikir. Kalaulah awak Allah, kan zikir
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Nah, kalau orang baca, kalau zikir lahir la ilaha illallah. Kemudian zikir batin Allah Allah. Zikir hakikat, zikir syariat la ilaha illallah. Zikir ma'rifat Allah Allah. Zikir hakikat hu. Itu kata orang belajar ilmu tasawuf kan. Zikir ma'rifat la ilaha illallah. Zikir tarikat Allah Allah. Zikir hakikat hu. Hu itu mungkin kepada Allah. Jadi apa tadi itu? Selain daripada zikir itu, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, asmaul husna juga merupakan lafaz zikir. Juga merupakan lafaz zikir. Jadi awak kalau mungkin boleh awak baca asmaul husna. Subhanallah ya Allah ya Rahman. Kalau cucu, anak cucu awak, mama kita sawak awak tidurkan dengan asmaul husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Lalu sampai 99 lalu teman. Daripada itu baca yang lain-lain. Karena apa? Kami yang lalu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Lalu sampai berkumpul lain, lalu lah habis lagi yang itu lalu mulai. Kalau lalu sabar mungkin sampai 10 haram lah tadi yang lalu sabar. Kalau lalu mulai lalu sampai 30 lalu lah habis lagi yang. Kawan siang, bisa juga siang. Kalau Pak Zulhafri Pak Bapak mencontohkan, lain tahu kau tak, kita Zulhafri, lain tahu kau dia. Kalau awak tidak itu dong, daripada kami yang banyak orang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kalau tak Zulhafri kan rancang mencontohkan kepada lain tahu kau tak. Siang itu, siang itu, jadi daripada kami yang bergerak, rancang awak baca asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik sampai 99. Jadi apa tadi punya kami menghormati? Asmaul husna termasuk kepada lafaz zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa tadi Bu? Kita hafalkan asmaul husna ini, kita pahami maksudnya, mungkin ada celah-celah kita untuk bisa belajar. Dan kata kami kan asal kami lah gaya di doyo kami kalau belajar asmaul husna kok bisa dengan menjembatani majelis taklim. Kita membaca asmaul husna sambil menghafalnya, karena kita akan masuk surga bagi mereka yang hafal asmaul husna. Jadi apa dari Ibu, barangkali ini sebagai terbuka kajian tentang kitab Asmaul Husna. 99 nama Allah, bisa 99 hari itu awak menyampaikan ceramah Asmaul Husna. Terima kasih pada Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kabir. Udah minum aja.